Welcome to Black Hole Spoiler. Bab 23. Bilah ganda tak terlihat. Setelah kembali ke puncak, melihat ekspresi penasaran dari Nan Huairen saat dia melihat bilahnya, Li Jie melemparkan ke Nan Huairen. "Jika kau ingin melihatnya, maka kau dapat memegang dan melihatnya sebanyak yang kau mau," kata Li Jie. Nan Huairen merasa malu setelah tertangkap basah oleh Li Jie. Dia tidak tahu mengapa Li Jie menginginkan pedang ini, tetapi dia juga tidak langsung bertanya kepadanya. Sambil memegang bilahnya, Nan Huairen berhenti bersikap sopan dan dia dengan cermat mengamatinya. Namun dia tidak bisa melihat sesuatu yang luar biasa dari bilah itu. Kedua bilah di tangannya tampaknya hanya senjata fana yang terbuat dari baja biasa, dan karat pada mereka adalah bukti bahwa mereka tidak dapat bertahan dalam ujian waktu. "Mengapa senior memilih pedang ini?" kata Nan Huairen yang percaya bahwa Li Jie telah memutuskan untuk menggunakan pedang ini ketika dia pertama kali memasuki gudang senjata. Li Jie tersenyum dan menjawab, "Jika kau atau siapapun di sekte tersebut dapat melihat melalui kemisteriusan mereka, maka mereka tidak akan berada di gudang senjata begitu lama." "Harta semacam apa ini?" kata Nan Huairen dengan sopan bertanya. Dia benar-benar tidak bisa melihat sifat magis dari benda itu. "Itu bukan harta karun," kata Li Jie menjawab. "Itu hanya dua bilah ganda biasa yang terbuat dari baja. Faktanya bahan yang terbuat dari ini bernilai kurang dari 2 koin perak saja." Jawaban Li Jie membingungkan Nan Huairen. Jika mereka benar-benar seperti yang dijelaskan Li Jie, lalu mengapa dia memilih mereka? Li Jie menyela dan bertanya, "Namun mereka dapat memotong senjata, bangsawan kerajaan, dan makhluk tercerahkan seolah-olah mereka sedang memotong tahu." Bagaimana mungkin? Hati Nan Huairen bergetar ketika dia mendengar hal ini. Bangsawan kerajaan sangat kuat, apalagi makhluk tercerahkan. Sejak 30.000 tahun lalu, belum ada satupun murid yang mampu mencapai tahap makhluk tercerahkan di sekte tersebut. Li Jie suka melihat ekspresi terkejut dari Nan Huairen dan dia perlahan menyatakan, "Kau pintar, dan kau dapat dengan jelas memahami situasi saat ini. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Hukum merit kaisar atau harta karun tingkat sains, jika kau menginginkannya, kau akan memilikinya. Jika kau melakukan pekerjaan dengan baik dan berkontribusi besar, aku akan membiarkanmu mengembangkan hukum merit yang jauh lebih hebat daripada hukum kaisar." Kata-kata Li Jie seperti batang baja yang dipukul pada drum yang merupakan jantung Nan Huairen. Masternya atau bahkan tetua San tidak akan bisa membuat janji seperti itu, karena tidak banyak hukum kaisar yang dikenal di sekte kuno dupa pembersihan. Nan Huairen mengumpulkan akalnya dan membungkuk ke arah Li Jie, dan Li Jie secara alami menerima sikapnya. Setelah Nan Huairen pergi, Li Jie memegang pedang di tangannya. Dia membelai ujungnya. Lalu ia menghela nafas dan mulai mengingat masa lalunya. Jadi bagaimana jika seorang bisa menjadi kaisar abadi yang tak terkalahkan? Seorang anak kecil bernama Ming Ren telah dipersiapkan olehnya sehingga dia bisa menerima kehendak surga. Seluruh hidupnya tak tertandingi di semua 9 dunia dan dia berhasil mengembangkan fisik abadi suryanya juga. Namun pada akhirnya dia masih perlahan terhapus oleh sungai waktu. Li Jie menghilangkan karat di bilahnya lalu mengembalikan ke bentuk aslinya. Kedua bilah itu memiliki penampilan yang normal, tetapi mereka sekarang memancarkan aura kuno. Menggunakan tangannya untuk menyentuh ujungnya dengan ringan, Li Jie merasakan energi dingin memancar dari bilahnya. Setiap orang benar dalam penilaian mereka. Pedang ini hanya pedang fana. Namun itu adalah pedang yang pernah digunakan oleh Min Ren secara pribadi ketika dia masih kecil. Berdasarkan bahannya, bilah ini adalah sampah. Namun mereka dulunya adalah senjata utama kaisar abadi. Bahkan setelah dia mulai berkultivasi, dia tidak mau berpisah dengan pedang ini. Dia selalu membawa mereka bersamanya. Bahkan setelah kenaikannya, mereka masih di sisinya. Setiap kali dia mengingatnya, dia akan mengeluarkan bilahnya dan membelainya seolah-olah dia ingin berbagi perasaan dengan jiwa bilahnya. Meskipun Min Ren tidak pernah menempa pedang, mereka diberkati dengan sentuhan kaisar abadi dan dipersiapkan oleh energi darah kaisar abadi. Jadi bahkan jika mereka terbuat dari baja fana, mereka masih sangat luar biasa. Seberapa kuat kaisar abadi?
Ini adalah orang yang membawa kehendak surga dan memerintah atas alam semesta dan 9 dunia. Nilai sebenarnya dari pedang itu bukan pada material atau ketajamannya, tetapi kesadaran dan pikiran abadi yang tersembunyi di dalam bilahnya. Meskipun kedua bilah itu tidak sebanding dengan harta karun kehidupan atau harta karun kebenaran, mereka jauh lebih kuat daripada harta dari bangsawan kerajaan atau makhluk tercerahkan berkali-kali lipat. Satu helaian kesadaran serangan dari kaisar abadi bisa memotong apapun. Lichie perlahan mencoba untuk terhubung dengan sisa kesadaran abadi yang tersembunyi di pedang itu. Tentu saja, dalam waktu singkat dia tidak dapat dengan mudah berkomunikasi dengan kesadaran abadi ini. Ini membutuhkan kesabaran dan prosedur yang cermat. Lichie tidak terburu-buru. Di dunia ini, tidak ada yang lebih mengenal Ming Ren selain Lichie. Jadi tidak ada yang lebih akrab dengan kesadaran abadi milik Ming Ren ini selain Lichie. Dalam 2 hari berikutnya, Lichie masih mengolah 6 varian Kung Peng dan hukum merit bulan sabit bergulir, dan dia menghabiskan sisa waktunya untuk mencoba berkomunikasi dengan bilah ganda. Meskipun dia adalah murid utama dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan, tidak seorang pun kecuali pelindungmu dan Nan Huairen yang pernah mempertanyakan kultivasinya. Lichie seperti bayangan tembus pandang yang tinggal di Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Bahkan tetua pun tidak mau tahu situasinya, apalagi orang lain. Bagi mereka, memiliki Lichie baik-baik saja, tetapi mereka tidak akan memiliki masalah tanpa dia. Ini membuat Nan Huairen menjadi tamu paling akrab di puncak Lichie. Setiap kali dia punya waktu, dia akan datang untuk memeriksa Lichie. Dia mengurus kebutuhan sehari-harinya. Ini berkisar antara alat fana ke kantong dimensi. Pelindungmu juga mencoba mengajarkan tips kultivasi ke Lichie, namun Lichie sepertinya tahu dan mengerti segalanya. Jadi pelindungmu akhirnya menghilangkan pikiran itu dari kepalanya. 3 bulan berlalu, selama salah satu sesi kultivasi Lichie, dia merasakan kekuatan mengamuk di sekujur tubuhnya. Dalam sedetik, istana takdirnya melepaskan dan menyerap beberapa aura melingkar dan matanya memancarkan kilatan cahaya. Tepat setelah itu, istana takdirnya mengalami perubahan penting. Air mata kehidupan di timur tiba-tiba dibanjiri air kehidupan. Air itu mengalir ke semua sudut dan gua, perlahan-lahan menciptakan mata air kecil. Di sebelah barat, api terang membakar langit. Api kuali kehidupan dinyalakan dan api jiwa di dalamnya menyala, seolah-olah itu mampu mencairkan keberadaan apapun di dunia. Di bagian selatan tidak mau kalah dengan yang lain. Pohon kehidupan memancarkan banyak aura emas melingkar dan daunnya mulai hidup. Energi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi pohon kehidupan, seolah-olah itu adalah seekor naga yang sedang tidur dan dibangunkan dari tidur panjangnya. Itu mengeluarkan raungan keras yang dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Terakhir di utara, ada juga keributan yang keras. Pilar kehidupan memberikan kehadiran yang berat, seolah-olah sudah siap menghubungkan surga ke bumi. Simbol daun misterius di tubuhnya mulai bergerak seperti mereka memiliki kesadaran sendiri. Kebangkitan kedua. Tingkat kedua pondasi istana adalah tahap kebangkitan kedua. Butuh waktu 3 bulan baginya untuk menyelesaikan level pertama. Pada saat yang sama, kedua simbol dan kebenaran Dao dari 6 varian Kung Peng hidup kembali. Terkadang Kun Peng bermain dengan takdir sejati Lichie dengan terbang masuk ke dalamnya. Di lain waktu, ia menjadi kun dan berenang di air sekitarnya, melompat-lompat dan menyebabkan tsunami besar. Hati Lichie dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya, dia tidak menyia-nyiakan waktunya. Untuk menempuh 10.000 mil, seseorang mulai dengan setengah langkah. Ini adalah awal yang bagus. Jika kultivator lain harus menghabiskan 3 bulan untuk mencapai tahap kedua, mereka tidak akan perlu bersemangat. Mereka bahkan akan berpikir bahwa ia adalah sampah. Setelah takdir sejatinya kembali tertidur, Lichie meninggalkan kegembiraannya. Dia mulai berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi, yang lambat namun mulai lebih awal, dan yang tidak berbakat harus rajin. Sepanjang hidupnya dia telah melihat banyak kultivator dengan bakat rata-rata menjadi master yang sangat kuat. Mereka tak terkalahkan sepanjang hidup mereka, dan mereka melakukan ini dengan menjadi pekerja keras. Dia juga telah melihat banyak jenius jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam tanpa kesempatan untuk mengangkat kepala mereka. Bakat dan fisik seorang kultivator tidak cukup. Seseorang juga membutuhkan tekad Dao yang kuat dan kemauan yang cukup kuat untuk mengikuti jalan sampai akhir. Suatu hari dia akan menjadi orang terakhir yang tersenyum, dan dia akan menjadi orang yang berdiri di puncak tertinggi
memandang rendah kemanusiaan. Sekian dulu untuk episode kali ini. Jika kalian suka dengan Emperor Domination, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.